Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang support vector machine atau SVM. Kita akan bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama kita coba bangun intuisinya. Kemudian kita lihat konsep formal dari SVM. Dan kemudian kita extend pada kasus di mana data itu tidak linearly separable. Ya. Oke, kita langsung berangkat dulu. Kita coba hubungkan dengan apa yang kita sudah pelajari di linear regresi. Jadi pada linear regresi kita diberikan data dengan sebaran dengan pola yang linear, hubungan antar variabelnya. Kemudian kita mencoba memprediksi atau mengestimasi sebaran data tersebut dengan sebuah model, dengan sebuah garis yang merepresentasikan sebaran data tersebut ya. Jadi kita ingin membuat garis yang membantu kita untuk memprediksi nilai output atau nilai Y diberikan nilai inputnya X-nya gitu. Ya, diberikan input X kemudian outputnya apa. Itu kita coba representasikan dengan sebuah garis atau model prediksi. Nah, itu yang kita lakukan di linear regresi. Di linear regresi, ya, kita melibatkan semua data point di training set ya, untuk membangun model, ya, untuk membangun garis yang ideal. Jadi menggunakan least square, ya, fungsi cos-nya itu kita mengoptimasi cost function-nya, ya, sehingga kita menemukan garis dengan error prediction yang paling minimum, yaitu di linear regresi. Nah, di SVM ini kita ada semangat yang mirip ya, namun berbeda domain, berbeda tujuan. Kalau di linear regresi itu kita ingin memprediksi nilai outputnya yang berupa variable continue. Ya. Kita ingin memprediksi nilai. Kalau di sini kita ingin memprediksi kelas. Ya, di SVM kita ingin memprediksi kelas. Klasifikasi. Nah, kita lihat plot ini ada 2 kelas ya. Kita sebut di sini nanti kelas umpamanya kelas positif, kemudian di sini kelas negatif ya. Ada 2 kelas. Jadi 2 kelas ini bisa mewakili umpamanya ya, yang sering kita gunakan sebagai contoh adalah lulus tidak lulus ya umpamanya. Kemudian sakit tidak sakit. Nah, itu positif dan negatif ini merepresentasikan kedua kelas tersebut. Oke. Ini di sini kita ingat ya, kita tidak memprediksi nilai continue tapi memprediksi kelas. Jadi nanti diberikan input X, dia kelasnya apa ya? Kelas positif atau kelas negatif, kira-kira gitu ya. Nah, ini kita lihat plot dari sebuah input data ya, dengan 2 variabel X dan Y. Ini sebarannya begini. Nah, kita ingin menemukan ya, klasifikasi ya, kita ingin menemukan decision boundary ya, garis yang membantu kita untuk membuat keputusan di mana umpamanya ya, kita ambil yang hijau ini. Kalau nanti ada sebuah data set itu nanti letaknya di sebelah atasnya ini, maka dia kelas positif. Kemudian kalau letaknya di bawahnya, maka dia kelas negatif. Itu konsep sederhana dulu ya. Jadi kita ingin menemukan sebuah garis klasifikasi ya. Sebuah garis. Bisa ini, dan ini kita lihat di sini, kita ilustrasikan banyak pilihan. Nah, ini seperti yang kita temukan juga di linear regresi, ketika kita mencoba memprediksi atau mengestimasi garis yang representatif, itu banyak pilihan. Ya, ada yang biru ini, yang oranye, merah, hijau ya. Dan masih banyak lagi ya, bisa seperti ini, bahkan bisa juga seperti ini. Banyak garisnya. Ya, kalau di linear regresi kriterianya adalah garis yang terbaik adalah yang errornya paling kecil. Error itu apa di linear regresi? Jarak
setiap data point ke garis tersebut. Nah, di sini ingat tujuannya adalah klasifikasi dan kita temukan juga kasus yang serupa. Apa itu? Ada banyak kemungkinan garis untuk klasifikasi ya, decision boundary-nya, ya, batasnya gitu, untuk memisahkan kedua kelas ini gitu. Nah, untuk menentukan garis mana yang terbaik ya, seperti di linear regresi kita juga butuh kriteria. Maka di sini kita juga butuh kriteria. Ya. Oke. Nah, untuk menentukan garis klasifikasi atau garis pemisah ya, yang memisahkan kedua kelas ini, itu kita menggunakan terminologi support vector. Ya, vektor di sini kembali ke konsep aljabar linear. Ya. Vektor itu berarti adalah kumpulan dari beberapa nilai, gitu ya. Nah, support vector di sini adalah sebenarnya vektor di sini yang dimaksud adalah data point, ya, bisa dari kelas yang plus, bisa dari kelas yang minus, ya, kelas positif, kelas negatif. Jadi vektor di sini maksudnya adalah satu data point, ya, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ya, ini adalah data point. Nah, yang support yang mana? Ya, ini yang membantu kita untuk memutuskan di antara banyak pilihan garis. Ini ilustrasinya hanya 3 ya. Di antara banyak pilihan garis ini mana yang paling ideal? Kita gunakan data point yang ada di dataset training set kita ini. Ya, ini adalah training set kita ini. Nah, secara umum kita tidak akan menggunakan seluruh data point yang ada di training set kita. Kita hanya akan gunakan sebagian saja. Sebagian ini yang disebut support vector. Ya. Jadi pada prakteknya justru sebagian kecil. Ya. Jadi kita akan gunakan sebagian kecil dari training sampel kita ini untuk menentukan garis klasifikasi yang terbaik. Ya. Ya. Salah satu umpamanya dari 3 ini atau dari kemungkinan yang lain ya gitu. Oke. Jadi di situ ya dimaksud dengan support vector adalah vektor di sini adalah data point yang ada di training set kita. Kemudian akan kita pilih sebagian kecil yang membantu kita, support kita untuk menentukan garis klasifikasi terbaik. Oke. Nah, sekarang kita coba definisikan lebih detail lagi ya. Jadi support vector itu tadi saya sampaikan di sebelum ini, itu adalah sebagian kecil data point yang kita punya di sini. Nah, sekarang kita detailkan bahwa itu yang mana ya, kan banyak kita punya data point. Itu yang data point yang letaknya paling dekat dengan decision line, garis klasifikasi ini, garis yang memisahkan, garis kita membuat keputusan. Oke, ini adalah definisi secara general ya, secara dengan bahasa yang mudah kita pahami bahwa support vector itu adalah data point jumlahnya tidak banyak. Kenapa? Karena dia yang letaknya paling dekat dengan decision line. Ya. Nah, di sini kita punya beberapa. Punya 4. 1, 2, jadi 2 dari kelas yang biru, dari kelas positif. Dan juga 2 dari kelas yang negatif. Ya, kita lihat dari kumpulan ini, kumpulan data di kelas yang positif, yang paling dekat ya ini, 2 ini. Kita lihat nih caranya seperti ini. Dibanding ini kan, ini lebih dekat. Atau lagi dibanding ini 2 ini lebih dekat. Begitu juga dengan dari yang kelas negatif, maaf. Ini yang paling dekat dibanding ini lebih jauh. Gitu. Oke, ya itu support vector. Oke, nah ini juga dikatakan support vector itu, ini kita bangun intuisi ya, itu juga data point yang paling sulit diklasifikasi. Kenapa? Karena letaknya dengan garis klasifikasi kita nanti ya, bisa yang ini, bisa ini dan segala macam itu, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Itu yang paling cenderung beresiko untuk misklasifikasi
karena letaknya paling dekat dengan garis klasifikasi. Kalau garis ini bergeser sedikit saja, ya, itu bisa jadi nanti klasifikasinya berubah. Ini bisa jadi ada di kelas yang negatif, ya, umpamanya. Nah, ini kan sudah berubah. Ya. Yang ini jadi kelas negatif, gitu. Jadi memang support vektor ini yang sulit diklasifikasikan karena dia letaknya dengan garis klasifikasinya. Ini kan enak ilustrasinya memang cukup terpisah ya, tapi nanti pada prakteknya bisa cukup rapat gitu. Oke, nah sekarang kita menggunakan satu terminologi lagi, yang bukan satu terminologi saja ya, ini satu konsep yang dipakai di SVM untuk menemukan garis klasifikasi ini yang terbaik. Ini kriterianya ya. Tadi kita sudah ada data point yang membantu ya, disebut support vector. Sekarang kita gunakan konsep yang disebut margin. Jadi kita lihat margin itu apa. Yang pertama, ini kalau di antara support vektor yang kita punya, kalau kita tarik garis yang melintasi, yang melewati kedua support vektor sini, ya kita bisa dapat garis seperti ini, ya. Ini kita juga dapat garis seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada garis klasifikasi, di sini ada garis lain yang melintasi support vektor di kelas positif, di sini garis yang melewati support vektor di kelas negatif. Margin adalah jarak antara kedua ini marginal hyperplane ya, kita sebut marginal line ya. Oke, nanti setelah ini kita akan gunakan istilah hyperplane ya. Oke, teman-teman lihat di situ margin adalah jarak antara ya garis ya, yang melintasi di sini, yang melintasi support vektor di kelas positif, dan ini support vektor di kelas negatif. Margin adalah jarak antara keduanya. Oke, jadi total jarak. Oke, ya itu adalah margin. Nah sekarang kita ingin buat kriteria gitu. Bagaimana garis klasifikasi yang terbaik gitu. Menggunakan margin ya, menggunakan istilah margin ini gitu. Oke. Ya.